warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Devi Meisa Putri. NPM saya 18111014. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling. Saya semester 6. Saya berkuliah di STKIP PGRI Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan karir setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA. Baik, di sini saya menggunakan bidang layanan karir dengan topik atau temanya yaitu adalah pilihan karir setelah lulus SMA untuk kelas 12 SMA. Tujuan layanan dari bidang layanan karir ini adalah peserta didik atau konseli dapat memahami pilihan karir setelah lulus SMA. Yang kedua yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang ketiga yaitu ada peserta didik atau konseli dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk memasuki dunia kerja. Baik, mari kita langsung saja ke materi, yaitu ada pilihan karir setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA. Lulus SMA pada mau kemana? Hayo. Ya, setelah lulus SMA yaitu ada pilihan karirnya untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Terus ada yang mengikuti kursus atau pelatihan, ada yang mau memasuki dunia kerja dan memasuki kehidupan berkeluarga. Merencanakan kelanjutan studi. Dengan melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut yaitu status dan akreditas perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik bisa disebut dengan jenjang sarjana atau S1. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Lalu ada jalur profesional atau sering disebut dengan diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada sistem penerimaan mahasiswa, non-tes atau penelusuran bakat atau kemampuan. Tes yaitu ada ujian tes atau ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya ada perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terkait dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Hal penting yang harus kamu ketahui, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama yaitu fokus keinginan primer. Yang kedua, fokus bakat. Yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu fokus kemampuan. Mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer atau kursus menjahit. Selanjutnya ada memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kemampuan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu memasuki kehidupan atau
kehidupan berkeluarga, menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan, kesiapan secara fisik maupun ekonomi, mental. Saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari layanan karir ini adalah mengapa kita perlu merencanakan pilihan karir setelah lulus SMA, karena membuat rencana masa depan dapat membantu Anda mempersiapkan diri dan tetap fokus mencapai tujuan Anda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.